kami persilahkan dengan hormat Bapak Ketua DPR RI, Bapak Dr. Muhammad Heriawan LC MSI, bisa untuk maju ke panggung Bapak. Berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Baik, narasumber yang kedua, kami persilakan Bapak Dr. Muhammad Habibur Rahman SE, anggota Komisi 4 DPR RI, untuk bisa maju ke depan. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Kami persilakan Bapak Dr. Andes Teguh Gunarko MSI untuk bisa maju ke depan. Dan yang terakhir, last but not least, narasumber yang kolega saya juga, kami persilakan Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Suwaryono MSI. Bapak. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tadi di antara 4 narasumber kita di depan ini, 2 narasumber sudah menyampaikan sambutan sekaligus beberapa hal yang substantif terkait peran masing-masing. Yang belum menyampaikan adalah Gus Habib Mujin sama Pak Kadis Lingkungan Hidup. Maka untuk menyingkat waktu, kami persilahkan Bapak Dr. Muhammad Habibur Rahman SE bisa menyampaikan beberapa hal terkait isu revitalisasi ekosistem Bumi Mojopahit ini seperti apa. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Habibur Rahman. Saya anggota DPR RI dari Dapil 8 Jawa Timur. Kebetulan festival aspirasi ini dalam rangka kita menjemput aspirasi. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya itu datang ke DPR, kalau ini kita yang datang ke Dapil Bapak Ibu, atau kita datang untuk menjemput aspirasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih juga yang telah hadir bersama-sama kita. Selain Pak Ketua, juga ada anggota Badan Aspirasi Masyarakat. Jadi memang Badan Aspirasi Masyarakat ini adalah alat kelengkapan dewan baru terbentuk Bapak Ibu. Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 19 orang ya Pak Gub ya. Itu dari berbagai macam fraksi dan komisi. Jadi tidak seperti halnya Banggar, Balik ya Pak Gub ya. Saya manggil beliau kadang Pak Gub karena beliau mantan Gubernur Jawa Barat 2 periode. Hampir cawapres kemarin ya Pak Gub. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sering turun ketika masa reses, kemudian Kundapil, sosialisasi 4 pilar. Banyak memang dari masyarakat yang mengadu kepada saya secara pribadi ketika turun terkait dengan ancaman-ancaman ekologis yang terjadi di masing-masing desa ataupun kecamatan yang mereka tinggali. Nah, ancaman ekologis ini nyata karena apa? Berdampak secara langsung kepada
pada sendi-sendi kehidupan masyarakat yang mungkin mereka sendiri pun hidup dalam keadaan was-was kapanpun, dan mungkin di waktu siang atau malam bencana itu mungkin bisa saja terjadi secara tiba-tiba dan tanpa diprediksi. Tidak hanya persoalan masalah tambang atau tambang-tambang ilegal, galiansi dan lain-lain, tapi juga ada beberapa aspek ancaman lingkungan yang mungkin hari ini mohon maaf Bapak Ibu menjadi alarm untuk kita semua. Bagaimana bencana di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini tidak boleh kita anggap sepele dan remeh Bapak Ibu, karena kalau kita sepelekan, kita anggap biasa-biasa saja, itu maka akan seperti halnya bola salju yang menggelinding, yang semakin hari akan semakin membesar dan akan pecah pada waktunya Bapak Ibu. Dan tidak hanya di 3 provinsi yang mungkin sedang ramai terkait bencana alam longsor itu, tapi juga di beberapa daerah tempat seperti terbaru di Jawa Barat ya Pak Gubernur, itu juga terjadi longsor dan menelan puluhan korban jiwa. Nah ini Bapak Ibu, saya berharap kepada masyarakat, LSM, NGO, dan para tokoh masyarakat untuk bagaimana kita berkolaborasi ke depan, memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat supaya sama-sama saling menjaga dan merawat alam lingkungan di sekitar kita. Mungkin sedikit gambaran dari saya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa Festival Aspirasi ini saya adakan di Kabupaten Mojokerto, karena memang Bapak Ibu sebagai anggota Badan Aspirasi Masyarakat kemarin kita dari 19 orang diberi hak oleh pimpinan BAM untuk mengadakan Festival Aspirasi, terserah mau di dapil mau di tempat apa, yang jelas masing-masing anggota BAM mempunyai hak untuk menyelenggarakan Festival Aspirasi ya Pak Ketua. Jadi saya karena memang kebetulan home base saya di Mojokerto, dapil saya salah satunya adalah Kabupaten Mojokerto, maka saya kira dengan berbagai masukan dan juga aspirasi dari masyarakat ketika saya turun ke dapil, maka saya akan mengaudiensi masyarakat yang terdampak pada ancaman-ancaman ekologis yang terjadi pada hari ini. Mungkin itu kiranya sedikit insight dari saya Bapak Ibu. Di sini kita mengambil tema yaitu revitalisasi ekosistem Bumi Majapahit, menghimpun aspirasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan keseimbangan alam berkelanjutan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi solusi, menjadi wasilah untuk kita semua supaya ke depan mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan masyarakat nantinya bisa diteruskan oleh Badan Inspirasi Masyarakat untuk menjadi perhatian dan juga menjadi sebuah solusi yang akan terselesaikan. Mungkin kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Habib. Ibu menyampaikan aspirasinya secara detail, spesifik, supaya apa nanti bisa kita tidak lanjuti. Kalau misal ada tambang di mana lokasinya, di desa apa, dusun mana gitu. Nah, untuk terkait dengan penjelasan terkait insight Bumi Majapahit dan lain-lain, justru kami dan hadir di sini untuk lebih banyak mendengarkan.
memberikan peluang waktu yang banyak kepada masyarakat untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya. Kami juga jangan dimarahi ya Bu. Kami datang di sini adalah untuk membantu menjembatani panjenengan supaya permasalahan-permasalahannya bisa terselesaikan. Terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 3, Mas Jidan, beliau ini dapil DPR ini dapil Gresik Lamongan. Beliau ini insya Allah calon bupati Gresik. Beliau putra mantan Bupati Gresik, Pak Yai Haji Sambari ya, mantan Bupati Gresik, Mas Jidan. Jadi kalau Lamongan itu terhubung di 3 wilayah, Mas Jidan. Jadi ada Mojokerto yang terdampak ya, kemudian Lamongan sama Gresik. Karena itu Sungai Lamong ya, betul ya. Kali Lamong. Memang ini menjadi banjir tahunan. Seperti halnya banjir itu ya sudah menjadi hal yang wajib gitu kan. Kalau nggak banjir malah aneh kan gitu kelihatannya. Jadi harus banjir. Nah ini sebenarnya kewenangannya ada di Komisi 5. Kali Lamong ya. Dari BAM yang di Komisi 5 ada siapa ya? Pak Gopin. Bang Hadir pindah.